Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Afilia Putri. Saya semester 2, kelas C, Fakultas Hukum. Di sini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar hukum internasional. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan belligerent dan apakah OPM termasuk belligerent? Istilah belligerent memiliki makna yang sangat spesifik dalam hukum internasional dan hubungan internasional. Nah, kita akan membedah definisi secara hukum dan bagaimana status tersebut diterapkan pada kelompok seperti OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Nah, apa itu belligerent? Secara bahasa, belligerent berarti pihak yang terlibat dalam peperangan atau konflik bersenjata. Namun, dalam hukum internasional atau hukum humaniter, belligerent adalah status hukum yang diberikan kepada kelompok pemberontak yang telah mencapai tingkat kekuatan dan organisasi tertentu sehingga mereka diakui sebagai subjek hukum internasional terbatas. Nah, apa saja sih syarat menjadi belligerent? Yang pertama, agar sebuah kelompok pemberontak dapat dikategorikan sebagai belligerent, mereka harus memenuhi kriteria objektif berikut, yang sering merujuk pada konvensi dan hak dan protokol tambahan konvensi Jenewa. 1. Memiliki struktur komando. Ada pemimpin yang bertanggung jawab dan atas bawahannya. 2. Memiliki wilayah yang dikuasai. Mereka secara efektif menguasai sebagian wilayah negara tersebut dan menjalankan fungsi pemerintahan di sana. 3. Memakai seragam atau tanda pengenal. Anggotanya menggunakan seragam atau tanda pengenal yang jelas agar bisa dibedakan dari warga sipil. 4. Membawa senjata secara terbuka atau menunjukkan diri sebagai kombatan. 5. Mematuhi hukum perang. Mereka bersedia dan mampu mengikuti kaidah hukum humaniter internasional, tidak menyerang warga sipil, menghormati tawanan, dan lain-lain sebagainya. Jika sebuah kelompok diakui sebagai belligerent, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara dalam peperangan. Negara lain atau pihak ketiga bisa bersikap netral secara resmi terhadap kedua belah pihak. Nah, apakah OPM atau Organisasi Papua Merdeka termasuk belligerent? Berdasarkan fakta di lapangan dan pengakuan internasional saat ini, OPM atau Organisasi Papua Merdeka atau saya bersenjatanya TPNPB belum atau tidak diakui sebagai belligerent. Tentu saja ada alasan-alasan secara sosiopolitik dan hukum. Berikut adalah alasan-alasannya. Pertama, status hukum di Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi mengategorikan OPM atau TPNPB sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB, atau kelompok separatis teroris atau KST. Artinya, pemerintah memandang mereka sebagai pelaku tindak pidana di dalam negeri, bukan sebagai entitas militer yang setara dalam perang internasional. 2. Penguasaan wilayah yang tidak permanen. Meskipun OPM sering melakukan serangan di wilayah pegunungan, mereka tidak secara permanen dan efektif menguasai suatu wilayah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, seperti memungut pajak atau administrasi publik yang stabil. Mereka lebih banyak bergerak secara gerilya. 3. Tidak ada pengakuan secara internasional. Hingga saat ini, tidak ada negara di dunia maupun organisasi internasional seperti PBB yang memberikan pengakuan belligerensi kepada OPM. Dunia internasional masih mengakui kedaulatan penuh Indonesia atas Papua. 4. Metode perlawanan. Beberapa aksi yang melibatkan penyanderaan warga sipil atau serangan terhadap fasilitas publik seringkali dianggap melanggar hukum perang. Hal ini menghambat peluang sebuah kelompok untuk mendapatkan pengakuan sebagai belligerent menurut standar konvensi Jenewa. Nah, ada perbedaan tingkat pemberontakan dalam internasional, ada hierarki status sebelum sebuah kelompok dianggap sebagai negara. 1. Rebel atau insurgent. Kelompok pemberontak dalam skala kecil, KKB masuk sebagai kelompok ini. 2. Belligerent, pemberontak yang sudah terorganisir dan menguasai wilayah luas. Status yang tadi ada di pertanyaan. Ketiga, nation in waiting, entitas yang sudah hampir diakui sebagai negara merdeka. Jadi kesimpulannya, OPM saat ini berada pada tahap insurgensi atau pemberontakan domestik. Mereka belum memenuhi syarat teknis maupun pengakuan diplomatik untuk disebut sebagai belligerent dalam kacamata hukum internasional yang ketat. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan kedua. Kapan individu dapat disebut sebagai subjek hukum internasional? Nah, kita akan menjawabnya.
Individu dapat disebut sebagai subjek hukum internasional apabila ia memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara langsung oleh hukum internasional, serta memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya atau dimintai pertanggungjawabannya di tingkat internasional. Secara historis, hanya negara yang dianggap sebagai subjek hukum internasional per excellence, namun pasca Perang Dunia II, kedudukan individu mengalami pergeseran signifikan. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai kondisi dan alasan mengapa individu diakui sebagai subjek hukum internasional. 1. Adanya tanggung jawab pidana internasional. Individu dapat ditarik ke pengadilan internasional jika melakukan kejahatan yang sangat serius yang menjadi perhatian dunia. Dalam hal ini, individu bukan lagi sekedar objek dari hukum negaranya, melainkan subjek yang bertanggung jawab langsung pada hukum global. Beberapa contoh kejahatan yang dapat membuat individu menjadi subjek hukum internasional meliputi genosida atau pemusnahan kelompok tertentu, kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity, kejahatan perang, kejahatan agresi. Pembentukan International Criminal Court atau ICC melalui Statuta Roma adalah bukti nyata bahwa individu bisa diadili secara internasional tanpa melalui pengadilan nasional negaranya. 2. Perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Individu memiliki subjek hukum karena memiliki hak-hak yang dijamin oleh instrumen internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights atau UDHR. Dalam konteks tertentu, individu memiliki kapasitas prosedural, yaitu kemampuan untuk menggugat negaranya sendiri di hadapan badan internasional jika hak-haknya dilanggar. Contohnya, warga negara Eropa dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. Individu dapat mengirimkan pengaduan ke Komite HAM PBB berdasarkan protokol opsional Covenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. 3. Status dalam sengketa investasi atau ekonomi. Dalam hukum ekonomi internasional, individu atau badan hukum atau perusahaan dapat menjadi subjek hukum internasional terbatas melalui mekanisme SID, International Centre for Settlement of Investment Dispute. Seseorang investor individu dapat menuntut sebuah negara di forum arbitrase internasional jika terjadi perselisihan terkait investasi. Nah, perbandingan kedudukan individu dalam hukum internasional dalam aspek status yang dulu klasik hanya objek atau urusan domestik negara. Bergantung pada pelindungan diplomatik negara, hanya patuh pada hukum internasional, tidak punya akses ke mahkamah internasional. Kalau sekarang atau modern, subjek hukum terbatas, memiliki hak asasi yang melekat secara internasional, wajib patuh pada hukum internasional atau larangan kejahatan perang, bisa menuntut atau dituntut di mahkamah internasional atau ICC atau arbitrase. Nah, individu tersebut dapat disebut sebagai subjek hukum internasional ketika mereka memiliki subjektivitas hukum terbatas. Artinya mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat perjanjian internasional seperti negara. Individu memiliki hak yang dilindungi dunia internasional dan tanggung jawab pidana yang tidak bisa dibatasi oleh batas-batas kedaulatan negara. Selanjutnya, dari pertanyaan bagaimana seseorang bisa menjadi subjek hukum internasional, apakah Rodrigo Duterte memenuhi syarat tersebut? Nah, pertanyaan mengenai Rodrigo Duterte, Presiden Filipina 2016 sampai 2022 sangat relevan dalam konteks tanggung jawab pidana individu sebagai subjek hukum internasional. Secara singkat, sebagai individu, Rodrigo Duterte memenuhi syarat untuk dianggap sebagai subjek hukum internasional karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum internasional yang bersifat serius. Apakah alasannya? Berikut adalah penjelasannya. 1. Yurisdiksi Statuta Roma atau ICC. Filipina menjadi negara pihak atau state party Statuta Roma pada tahun 2011 selama masa jabatan Duterte. Ia meluncurkan kebijakan War on Drugs atau perang melawan narkoba. Syaratnya adalah individu menjadi subjek hukum internasional jika diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, dalam kasus Duterte, Jaksa Penuntut International Criminal Court atau ICC telah membuka penyelidikan formal terhadap Duterte atas dugaan pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killings yang sistematis selama periode 2011 sampai 2019.
Karena tindakan tersebut terjadi saat Filipina masih menjadi anggota ICC. Duterte tetap terikat secara individu pada hukum tersebut meskipun Filipina kemudian keluar dari ICC pada 2019. 2. Prinsip tanggung jawab komando atau command responsibility. Dalam hukum internasional, seseorang pemimpin tidak bisa berlindung di balik jabatan resminya untuk menghindari hukuman jika ia mengetahui atau memerintahkan seseorang untuk melakukan kejahatan internasional. Subjek hukumnya, Duterte dipandang sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk mematuhi atau melanggar hukum internasional melalui kebijakan negara. Jika terbukti bahwa kebijakan war on drugs merupakan serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, maka Duterte secara pribadi bukan hanya negara Filipina menjadi subjek yang dapat diadili di Den Haag. 3. Status immunity atau kekebalan versus akuntabilitas. Salah satu perdebatan besar adalah mengenai kekebalan diplomatik kepala negara. Dalam hukum nasional di Filipina, seorang presiden memiliki kekebalan hukum selama menjabat. Di dalam hukum internasional, menurut pasal 27 Statuta Roma, kapasitas resmi sebagai kepala negara tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana internasional. Ini adalah momen krusial di mana status individu sebagai subjek hukum internasional mengalahkan perlindungan hukum nasionalnya. Meskipun Duterte memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dituntut, ada beberapa realitas politik hukum yang terjadi. Yang pertama ada penarikan diri atau withdrawal. Filipina resmi keluar dari ICC pada Maret 2019, namun ICC berpendapat bahwa mereka tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan sebelum tanggal penarikan tersebut. 2. Pemerintah Filipina saat ini di bawah Ferdinand Marcos Jr. cenderung menyatakan bahwa sistem hukum domestik mereka masih berfungsi sehingga ICC tidak perlu campur tangan atau prinsip komplementaritas. 3. ICC tidak memiliki pasukan polisi sendiri. Mereka bergantung pada kerjasama negara untuk menangkap subjek hukum atau individu yang didakwa. Kesimpulannya, Rodrigo Duterte memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional dalam aspek pertanggungjawaban pidana. Statusnya bukan lagi sekedar warga negara Filipina, melainkan individu yang subjek terhadap norma-norma hukum internasional yang melarang kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan bisa menjadi subjek hukum internasional? Perusahaan atau dalam istilah hukum internasional disebut sebagai perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNCS menempati posisi yang unik, berbeda dengan negara yang merupakan subjek hukum utama. Perusahaan adalah subjek hukum internasional terbatas. Secara tradisional, perusahaan hanya tunduk kepada hukum nasional tempat mereka terdaftar. Namun, seiring globalisasi yang terjadi sekarang, perusahaan kini dapat berinteraksi langsung dalam tatanan hukum internasional melalui beberapa mekanisme. Adapun mekanisme-mekanismenya adalah sebagai berikut. 1. Perjanjian internasional antara negara dan perusahaan. Perusahaan menjadi subjek hukum ketika mereka menandatangani kontrak atau perjanjian investasi langsung dengan suatu negara. Internationalized contract. Kontrak ini seringkali mencantumkan bahwa sengketa tidak akan diselesaikan di pengadilan nasional negara tersebut, melainkan melalui hukum internasional atau prinsip-prinsip umum hukum. Contoh, perjanjian konsensi pertambangan atau pembangunan infrastruktur skala besar antara perusahaan asing dengan pemerintah sebuah negara. 2. Hak gugat di forum arbitrase internasional. Ini adalah bukti nyata bahwa perusahaan sebagai subjek hukum melalui bilateral investment treaties atau BITS atau perjanjian investasi antara dua negara. Perusahaan diberikan hak untuk menggugat sebuah negara di forum internasional jika kebijakan negara tersebut merugikan investasi mereka. ICSID, International Center for Settlement of Investment Disputes, ini adalah lembaga di bawah Bank Dunia yang memungkinkan perusahaan atau investor membawa negara ke meja hijau internasional. Di sini, perusahaan berdiri sejajar dengan negara sebagai pihak yang bersengketa, yang merupakan ciri khas subjek hukum internasional. 3. Tanggung jawab dan hak asasi manusia atau tanggung jawab pasif. Jika dulu perusahaan hanya memiliki hak, kini dunia internasional mulai menuntut kewajiban dari perusahaan, terutama terkait pelanggaran HAM dan pengerusakan lingkungan. UN Guiding Principles on Business and Human Rights atau
UNGPS, meskipun bukan hukum yang mengikat secara keras atau hard law, prinsip ini menetapkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab internasional untuk menghormati HAM. Di beberapa yurisdiksi, perusahaan dapat dituntut secara internasional atas kejahatan perang atau keterlibatan dalam genosida. Misalnya, jika perusahaan menyuplai senjata atau teknologi untuk rezim yang melakukan pelanggaran berat. 4. Subjek hukum dalam hukum organisasi internasional. Beberapa organisasi internasional memiliki status khusus bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembentukan standar teknis global. International Telecommunication Union atau ITU. Perusahaan swasta dapat menjadi anggota dan memiliki hak suara dalam menentukan standar komunikasi global. International Labour Organization atau ILO, perusahaan melalui asosiasi pengusaha memiliki kursi resmi dalam pengambilan keputusan terkait standar pemburuan internasional. Perbandingannya dalam subjek hukum, yang pertama negara, membuat hukum internasional atau perjanjian, memiliki kedaulatan penuh, penyelesaian sengketanya ada di Mahkamah Internasional atau ICJ, cakupan subjek hukum penuh. Kalau perusahaan atau MC, kapasitas utamanya menjalankan hak atau kewajiban dari perjanjian, tidak memiliki kedaulatan, penyelesaian sengketanya ada di arbitrase internasional atau ICSID. Cakupannya subjek hukum terbatas atau fungsional. Kesimpulannya, perusahaan menjadi subjek hukum internasional karena kebutuhan praktis ekonomi global. Karena negara memberikan porsi subjektivitas hukum kepada perusahaan agar investasi lintas batas memiliki kepastian hukum dan perlindungan yang tidak semata-mata bergantung pada politik domestik suatu negara. Baik, sekian penjelasan pertanyaan-pertanyaan seputar hukum internasional dari saya. Saya Gita Aprilia Putri, izin pamit. Dadah.